Saat berbicara mengenai Jepang, yang terbayang oleh kita ialah suatu negara industri yang maju dan modern. Tapi tahukah kalian, sebelum abad ke-19, boleh dikata Jepang adalah negara yang tertinggal. Karena Jepang masih kental dengan gaya hidup tradisional dan mereka menutup diri dari dunia luar selama ratusan tahun. Tahun 1853, Commodore Matthew Perry memimpin ekspedisi Amerika ke Jepang untuk mengadakan negosiasi terkait dengan kepentingan Amerika di Asia Pasifik. Hal semacam ini sudah pernah dilakukan oleh bangsa barat lainnya, namun tak ada tanggapan dari pemerintah Jepang. Agar tidak mengalami nasib yang sama seperti bangsa barat sebelumnya, Perry menggunakan cara intimidasi. Dengan kapal uap dan senjata canggih yang dibawanya, Perry memaksa masuk perairan Edo. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekuatannya kepada Jepang, sekaligus sebagai peringatan bahwa politik isolasi Jepang sudah tidak bisa dijalankan lagi. Pada tahun 1854, dengan 8 kapalnya, Perry kembali lagi ke Jepang, dan kemudian ditandatanganinya sebuah perjanjian antara Jepang dan Amerika yang terkenal dengan Konvensi Kanagawa. Perjanjian ini ternyata merugikan pihak Jepang dan dianggap telah merendahkan martabat bangsa Jepang, sehingga rakyat Jepang marah kepada bangsa asing, terlebih lagi kepada para shogun karena dianggap gagal dalam mencegah penghinaan yang mereka terima. Konvensi Kanagawa yang dianggap tidak adil ini mendorong bangsa Jepang untuk berpikir agar bisa bersaing serta membalas perlakuan bangsa barat terhadap mereka. Sehingga pada tahun 1873, tepatnya di awal era Meiji, pemerintah Jepang mengirim pegawai negeri, usahawan, tentara, dan mahasiswanya ke luar negeri untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Hal ini nantinya diharapkan bisa bermanfaat bagi Jepang untuk melakukan pembaharuan di berbagai bidang kehidupan. Pada tahun 1894, Jepang yang sudah menjadi negara modern berhasil memenangkan pertempuran melawan Cina dalam memperebutkan wilayah Korea. Kemenangannya atas Cina membuat Jepang lebih bertekad dalam menyebarkan pengaruhnya di timur jauh, sekaligus menyeretnya ke dalam pertempuran melawan Rusia dalam perebutan wilayah Korea dan Manchuria yang terjadi pada tahun 1904 sampai 1905. Dan lagi-lagi Jepang memenangkan pertempuran. Kemenangan Jepang ini membuatnya menjadi kekuatan yang juga perlu diperhitungkan oleh bangsa barat, terutama oleh Inggris. Di awal Perang Dunia I, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1914, Inggris secara resmi meminta bantuan Jepang untuk menggempur Angkatan Laut Jerman di sekitar perairan Cina. Sehingga pada tanggal 23 Agustus 1914, secara resmi Jepang menyatakan perang terhadap Jerman. Hal ini dibuat kesempatan oleh Jepang untuk memperluas wilayahnya di daerah Pasifik. Sehingga setelah Perang Dunia I berakhir, Jepang memperoleh wilayah bekas jajahan Jerman di Cina dan Samudra Pasifik. Rasa percaya diri Jepang semakin besar, karena selain berada di pihak pemenang dalam Perang Dunia I, Jepang juga mengalami kemajuan militer dan industri, sehingga Jepang menjadi negara superpower di Asia Timur yang sejajar dengan bangsa-bangsa superpower lainnya. Pasca Perang Dunia I, Jepang belum puas dengan apa yang didapatkan. Mereka menganggap perluasan wilayah dan sumber daya alam untuk kebutuhan industrinya masih belum cukup, bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan kekuasaan dan kekayaan bangsa barat di Asia. Maka dari itu, Jepang berniat melakukan ekspansi wilayah guna mencukupi sumber daya alam untuk kebutuhan industrinya, sekaligus mengambil alih kekuasaan bangsa barat di Asia. Pada tahun 1931, Jepang memulai ekspansinya dengan melakukan agresi militer di Manchuria dan kemudian mendirikan negara boneka Manchukuo. Kemudian pada tahun 1937,
Jepang berhasil menguasai daerah pantai dan beberapa kota penting di Cina. Penyerangannya terhadap Cina menuai protes dari bangsa Barat, karena tindakannya ini bisa mengancam kepentingan ekonomi dan teritorial bangsa Barat di Asia. Akibatnya, hubungan Jepang dengan Inggris semakin memburuk. Tahun 1940, ekspansi Jepang semakin meluas hingga wilayah Indochina Prancis atau Vietnam. Keberadaan Jepang semakin mengancam teritorial Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia, Inggris di Burma, dan Amerika di Filipina. Sehingga pada tanggal 27 Juli 1941, Amerika mengumumkan embargo ekonomi terhadap Jepang, termasuk membekukan semua aset Jepang di Amerika, serta menghentikan ekspor minyak dan baja ke Jepang. Langkah yang dilakukan Amerika ini segera juga dilakukan oleh Inggris. Embargo yang diterapkan oleh Amerika dan Inggris mengancam kekuatan ekonomi dan militer Jepang dan menyebabkan cadangan minyak Jepang menyusut drastis, sehingga Jepang lebih bernafsu melanjutkan ekspansinya ke Hindia Belanda atau Indonesia yang kaya akan minyak. Namun, penghalang utama bagi ekspansinya ialah armada Pasifik Amerika yang berpangkalan di Pearl Harbor. Sehingga pada tanggal 7 Desember 1941, secara mendadak Jepang menyerang Pearl Harbor. Serangan dadakan ini bertujuan agar Amerika kehilangan semangat untuk melawan Jepang di wilayah Pasifik. Namun ternyata, pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika malah mendeklarasikan perang kepada Jepang. Tragedi Pearl Harbor adalah awal Perang Dunia II di wilayah Pasifik.